Salam logika. Mulyono, Mulyono. Ada-ada aja tingkah lakunya muna banget. Pas kampanye, Mulyono gandeng ulama. Pas ketahuan nipu ijazah palsu, kok sekarang gandeng preman? Mentang Guys, kalian tahu kan ini siapa? Ini adalah anak Abah. Berbicara ijazah palsu Pak Jokowi, ijazah palsu, berarti ini bodoh. Bodoh bin Bodoh. tolil. Bodoh bin tolil. Ya. Kalau seandainya ijazah itu dianggap palsu, yang melaporkan itu haruslah orang yang punya tanda tangan dalam ijazah itu. Bukannya si cecoro-cecoro ini. Ngapain Iya, cecoro iya. itu ikut-ikutan ribut sampai mau ngepung rumah Jokowi. Kan bodoh bin tolil gue bilang. Gitu. Iya. Lagi makanya Benar. harapan saya ya, kepada Pak Prabowo, Presiden Pak Prabowo, tolong tegas lah, kita udah gregetan banget gitu loh. Pak Prabowo tolong tegas lah, jangan sampai Ya. di podium aja gahar gitu kan, tapi penerapannya nggak tegahar gitu. Ya, kita harapkan Pak Prabowo yang sekarang ini menjadi presiden. Ya, mungkin kalau Pak Jokowi sabar terus ya kan. Tapi kita harapkan Pak Prabowo tegas soal hal ini ya kan. Karena ya masa sahabatnya sendiri gitu ya kan difitnah ya bertahun-tahun. Kenapa Pak Prabowo diam aja gitu ya kan? Berkatamu Prabowo, endasmu, Waduh. endasmu, di mana endasmu Prabowo? Di mana endasmu Prabowo? Di mana endasmu Prabowo? Nah, nih Pak Prabowo kalau tidak tegas akan banyak lagi orang-orang yang seperti ini. Kan? Dengar kan? Di mana endasmu Pak Prabowo? salam logika. Mulyono, Mulyono. Ada-ada aja tingkah lakunya muna banget. Pas kampanye, Mulyono gandeng ulama. Pas ketahuan nipu ijazah palsu, kok sekarang gandeng preman? Mentang Guys, kalian tahu kan ini siapa? Ini adalah anak Abah. Coba kalian dengar apa yang dia bilang. Pas ketahuan nipu ijazah palsu, Pak Jokowi dibilang gandeng preman. Wah, ini sih parah ya kan. Aduh, otakmu ya kan. Waduh, aku kok benci kali ya kan guys. Geram gitu ya kan. Pak Jokowi selalu difitnah. Oke, kita dengar dulu. uangnya tidak berseri. Jadi gue Sebentar guys. Aduh. Gimana ya guys? Ya, kadang-kadang Pak Jokowi difitnah aduh. Kok kita yang geram gitu ya kan guys? Karena waduh sakit hati ya. Pak Jokowi diam, bertahun-tahun diam, difitnah, dicaci maki ya kan. Wah, astagfirullahaladzim. Tapi ya sekarang ya Pak Jokowi sudah enggak tinggal diam. Pak Jokowi akan melawan ya kan. Siap-siaplah kalian ya kan. Siap-siap kalian yang selalu memfitnah Pak Jokowi tentang ijazah palsu. Kali ini kalian kena. Terutama Roy Panci dan konco-konconya ya kan guys. Ini kita lanjut. Ini ada apa Firdaus gitu ya kan. Sekarang ini membela Pak Jokowi ya kan. Kita dengar dia ya. ngeliat gerakan-gerakan ini kayaknya orang-orang kumpulan, jadi kumpulan segerombolan orang bodoh gitu loh. Dah, Segerombolan betul. orang blow on dia yang memaksakan kehendak gitu kan, yang mengatasnamakan orang-orang kaum akademisi gitu. Jadi kan gue udah bilang berkali-kali, jangan dipaksakan. Jokowi pakai ijazah itu tuh udah dari dulu, dari tahun jebot, dari dia sebelum menjadi wali kota. Ya, Ya kasih kan? tahu Bang. Kalaupun itu benar palsu, yang malsuin siapa? Ah, Ya kan? Kalaupun memang yang itu benar palsu, ya, bagaimana cara malsuinnya? Kenapa UGM bisa mengakui ijazahnya Jokowi? Kenapa rektor loh? Bagi kami kaum akademisi, rektor itu sakral loh. Kalau statement dari rektor, apalagi minimal dari warek ya, kalau bicara begitu, wah, dekan juga ikut berbicara. Waduh, Pak, itu sakral banget bagi kaum akademisi, Pak. Gitu loh. Tetapi kalau seandainya hari ini ada kaum akademisi atau praktisi hukum yang tidak mengerti terus memaksakan kehendak bahwa berbicara ijazah palsu Pak Jokowi, ijazah palsu, berarti ini bodoh. Ya, Bodoh bodoh. bin tolil. bodoh bin tolil. Ya. Tanggapan dari Fakultas UGM karena sumbernya kan ijazah dari UGM sendiri ya, UGM. Iya. UGM. UGM ya. Namun dari pihak UGM juga sudah preskon dan menjelaskan memang ada terdaftar ijazahnya. Lah apalagi UGM mengatakan begitu. Ya. Berarti UGM mengatakan bahwa siapa yang tanda tangan di ijazah Jokowi adalah sah. Apalagi karena hukum pidana itu konstruksi seperti ini. Kalau seandainya ijazah itu dianggap palsu,
yang melaporkan itu haruslah orang yang punya tanda tangan dalam ijazah itu. Nah. Bukannya si cecoro-cecoro ini. Iya, Ngapain iya. cecoro itu ikut-ikutan ribut sampai mau ngepung rumah Jokowi. Kan bodoh bin tolil gue bilang. Iya. Gitu loh. Lagian Benar. juga kan kalau namanya ijazah itu udah terbit dari tahun berapa itu, sampai sekarang udah berapa puluh tahun, masa kadaluarsa perkara itu ada. Kalau mau diterapkan pasal pemalsuan 263, ancaman hukumannya hanya 6 tahun. Gitu loh. Katakanlah 10 tahun paling lama, tapi kan masa kadaluarsa ada. Kalau memang benar 10 tahun, karena itu masuk kaitan dengan dokumen otentik kan. Tetapi kan yang menuntut itu atau melaporkan itu harusnya UGM dong. Nah, benar. Lah, Ya, harusnya pihak UGM lah yang menuntut kalau benar-benar ya kan ijazah Pak Jokowi palsu. Kenapa dipalsukan gitu ya kan? Tapi ini kan pihak UGM udah mengakui ya kan kalau Pak Jokowi adalah lulusan UGM. Dan apa lagi yang harus kalian cari gitu ya kan? Ya memang parah lah sih para gerombolan tolol bin tolil. Oh bodoh bin tolil. Itu karena Firdaus ya kan guys. Oke lanjut. UGM-nya aja adem ayem aja. Ya kan rektornya, dekannya apa segala. Lah ini kenapa kroco-kroco pada ribut? Ini kan bikin stabilitas nasional terganggu. Nah benar. Makanya harapan saya ya, kepada Pak Prabowo, Presiden Pak Prabowo, tolong tegas lah, kita udah gregetan banget gitu loh. Pak Prabowo tolong tegas lah, jangan sampai Ya. di podium aja gahar gitu kan, tapi penerapannya nggak gahar gitu. Ya, kita harapkan Pak Prabowo yang sekarang ini menjadi presiden. Ya, mungkin kalau Pak Jokowi sabar terus ya kan. Tapi kita harapkan Pak Prabowo tegas soal hal ini ya kan. Karena ya, masa sahabatnya sendiri gitu ya kan. Difitnah ya bertahun-tahun. Kenapa Pak Prabowo diam aja gitu ya kan. Ya, pokoknya Pak Prabowo kita minta tegas untuk ya gimana caranya agar mereka ini ya dikerangkeng aja ya kan, karena udah tidak terbukti lah kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ya Pak Prabowo tolong ya gimana ya, Pak Prabowo sudah ditolong oleh Pak Jokowi sampai sekarang ini naik jadi presiden ya kan. Jadi ayolah Pak Prabowo berkata-kata lah ya kan, buat statement apa kayak untuk para gerombolan penyebar fitnah ini. Gue maunya Pak Prabowo tegas gitu. Jadi Ya, yang begini tangkepin aja gitu loh. dah benar. Menyebut presiden kita yang sekarang. Namun ada duga-dugaan, apakah ini ada unsur kudeta? Kudeta masih jauh. Enggak, karena kan dari berbagai gerakan dan kegiatan yang gue pantau dari mereka, ini gerakannya kecil lah. Kecil Tidak emang. mewakili 297 juta penduduk Indonesia. Hanya itu aja, paling berapa puluh gue bisa kebaca kalau oleh intelijen gitu loh. Iya, Kenapa itu intelijen aja ini memang. terkesan seperti macan ompong di eranya Pak Prabowo? Tangkap dong itu, amankan itu. Bila perlu buatkan pasalnya, regulasinya, gitu loh, untuk menjerat mereka. Jangan berbicara masalah HAM lagi begini, ini masalah kepentingan bangsa. Kalau si provokator tetap ada di bumi pertiwi ini, akan hancur tatanan negara ini. Kita lagi Kali ini aku setuju sama Firdaus ya, Pak Firdaus ya, Bang Firdaus. Setuju. Semua statement Bang Firdaus di membela Pak Jokowi ini kali ini aku setuju bener guys. kembang, lagi merayu investor untuk investasi ke Indonesia. Tahu-tahu ada manusia segerombolan manusia cacat begini kan, menurut gua cacat otaknya gitu loh. Cacat Yang otak. berpikiran jelek kepada Pak Jokowi ini cacat, merupakan kecacatan pemikiran dari beberapa orang yang akhirnya kan bayangkan aja di situ kan yang gue lihat tuh orang yang demo itu kan ada profesor, ada doktor, ada kaum akademisi dan diprovokasi oleh emak-emak yang nggak jelas gitu loh. Kan gue bilang ini Iya, kampungan banget sih negara sebesar ini harus Kampungan. ngurusin orang-orang kampung kayak begini gitu loh. Tuh. Kenapa nggak dibuang aja ke laut terluar sana gini, khusus orang-orang goblok di sini tinggalnya, jangan nyampur sama orang-orang Indonesia yang pinter gitu loh. Maksud gue tuh Pak Prabowo tuh tegas gitu. Coba bikinkan program, bikin rumah bagi orang tolol gitu, di pulau terluar. Jadi ada bahasanya, dan lu kartu-kartu tolol ditulisin. Warga negara Indonesia yang tolol tinggalnya di luar. Yang bagus tinggal di dalam kota gitu. Jadi jangan nyampur sama kita yang pinter, jadi ribet gitu loh. Jadi ngancurin negara ini dengan perlahan-lahan lama-lama. Kamu Prabowo, Nah, ini. berkat kamu Prabowo, Bat. endasmu, Waduh. endasmu. Di mana endasmu Prabowo? Di mana endasmu Prabowo? Di mana endasmu Prabowo? Nah, nih Pak Prabowo kalau tidak tegas akan banyak lagi orang-orang yang seperti ini. Kan?
dengar kan, di mana endasmu Pak Prabowo? Waduh, parah nih. Pak Prabowo harus bertindak tegas, ya kan? Oke, kita dengar lagi, guys. Pak Prabowo, kalian itu sebenarnya presiden atau presiden-presidenan? Oh. Betul begitu sahabatku, adik-adikku, kalian itu Pak Prabowo, kalau Anda presiden, tangkap Jokowi dan troni-troninya secepatnya. Tangkap Jokowi dan troni-troninya secepatnya. Tangkap. Tangkap Jokowi dan troni-troninya secepatnya. Tangkap Jokowi dan troni-troninya secepatnya. Adili, masukkan mereka semua ke Nusa Kambangan. Wah. Ingat, kalian mudah kendali, Allah yang mempunyai kendala. Bahwa rakyat Indonesia ini butuh makan, butuh pendidikan gratis, tapi bukan makan gratis. Betul? Betul ada mahasiswa? Kita butuh pendidikan gratis, bukan makan gratis. Makan gratis akan menjadi apa? Kotoran, ya kan? Menjadi tai. Menjadi tai. Menjadi tai. Kalian dengar sendiri ya kan? Pak Prabowo tolong bertindak tegas lah soal hal-hal, ya bener juga ya kata Bang Firdaus ya. Seharusnya mereka-mereka yang bodoh bintolil ini ya kan harusnya diasingkan ya kan. Bikin ribet, bikin gimana ya, kacau gitu ya kan guys. Waduh, udah pusing dah aku melihat mereka-mereka ini seliweran di TikTok gitu ya kan. Mereka-mereka ini banyak karena membuat konten juga. Ya kalau kita lihat banyak kamera ya kan. Sebenarnya ini mereka nggak banyak ya. Nggak banyak. Tapi ya mereka ini pinter menggunakan media sosial. Seolah-olah mereka ini banyak gitu ya kan. Kalau kita lihat realnya pasti nggak banyak ya. Berapa puluh aja dan itu aja. Benar kata Bang Firdaus. Pak Prabowo harus bertindak tegas ya kalau kayak gini ya kan, kalau Pak Prabowo diam aja sama aja gitu ya kan, nanti Pak Prabowo akan dibilang macem-macem gitu ya kan. Udah lah ya kan guys, udah kali ini aku setuju sekali apapun ya statement daripada Bang Firdaus, semua statement dari Bang Firdaus aku setuju ya. udah aku nggak tahu lagi berkata-kata apa-apa lagi lah guys ya tentang mereka-mereka yang bodoh bintolil ini. Kalian komen aja lah ya kan. Nah, seharusnya Pak Prabowo melakukan apa untuk membela Pak Jokowi? Seharusnya Pak Jokowi Pak Prabowo statement kayak apa kayak ya untuk bela Pak Jokowi ya kan. Udahlah guys, apapun tanggapan kalian silahkan komen di bawah. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.